Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat dan di masa pandemi saat ini kalian harus tetap menjaga kesehatan ya, supaya kalian tetap semangat, sehat, bisa mengikuti materi pembelajaran sejarah dari Ibu pagi ini. Oke, minggu lalu kita sudah melakukan penilaian tengah semester. Jadi materi pagi ini adalah tentang mengenal organisasi-organisasi dunia. Nah, tujuan pembelajarannya adalah supaya kalian itu bisa mengetahui bagaimana latar belakang munculnya organisasi-organisasi besar dunia, kemudian bagaimana tujuannya dan dampaknya bagi bangsa Indonesia itu apa. Oke, kita langsung ke materi. Yang pertama, organisasi dunia itu adalah ada NATO. Pembentukan Fakta Pertahanan ya. Jadi NATO itu adalah salah satu fakta pertahanan dunia. Jadi Fakta Pertahanan Atlantik Utara atau bahasa Inggrisnya itu adalah North Atlantic Treaty Organization atau NATO, organisasi keamanan yang memang dibentuk untuk menjaga keamanan negara-negara yang ada di bagian utara. Nah, latar belakang dari terbentuknya NATO itu sendiri adalah karena memang pada waktu itu terjadi kekosongan kekuasaan ya di Eropa Timur setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Maka Uni Soviet kemudian mendirikan negara-negara komunis seperti ada Rumania, kemudian Bulgaria, Cekoslowakia, Albania, Hongaria, dan itu Uni Soviet itu berusaha untuk mengembangkan pengaruhnya yang luar biasa terhadap dunia. Maka sebagai negara saingannya, Amerika itu juga ada kekhawatiran gitu. Jadi Uni Soviet yang pada waktu itu memang sangat mendukung gerakan separatis ya yang ada di Yunani dan juga di Turki, itu menjadikan Amerika itu semakin khawatir akan meluasnya pengaruh dari Uni Soviet. Maka kemudian dia mendirikan NATO. Nah, jadi tujuannya itu. Nah, pembentukan NATO sendiri itu pada tanggal 4 April tahun 1949 di Washington, yang memang pada waktu itu banyak didukung oleh negara-negara bagian dari Amerika. Kemudian dan sekutunya Amerika sendiri ada Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Islandia, Denmark, itu menjadi negara bagian dari NATO. Nah, tujuan dari NATO selain tadi untuk mencegah meluasnya pengaruh komunis dari Uni Soviet, itu juga berusaha untuk menjaga kedamaian yang ada di kawasan di Amerika dan sekutunya. Kemudian ada SEATO. Nah, SEATO itu adalah South Asia Treaty Organization. Itu adalah organisasi yang memang dibentuk dengan latar belakang juga sama. Ada kekhawatiran dari Amerika akan pengaruh komunis yang ada di wilayah Asia. Maka waktu itu kemudian Amerika membentuk yang namanya SEATO. Kemudian Fakta Warsawa. Nah, Fakta Warsawa itu adalah fakta pertahanan aliansi dari negara-negara blok timur yang memang dia juga ingin disamakan kedudukannya dengan Amerika. Maka dia kemudian membentuk yang namanya Fakta Warsawa. Jadi ada kekhawatiran juga karena pengaruh Amerika yang begitu besar, maka Uni Soviet tidak mau ketinggalan. Kemudian dia mendirikan yang namanya Fakta Warsawa yang didirikan dan digagas oleh Presiden Uni Soviet sendiri waktu itu, yaitu Nikita Khrushchev pada tahun 1955. Kemudian pembentukan Fakta Warsawa sendiri itu pada waktu itu diawali dengan adanya perjanjian Warsawa di Polandia ya tahun 1955. Tujuan dari Fakta Warsawa sendiri adalah mengorganisasikan diri akan adanya ancaman dari Amerika dan sekutunya, dan mereka kemudian berusaha untuk membatasi
kegiatan Amerika dan sekutunya itu untuk memperluas pengaruhnya sampai keluar. Nah, runtuhnya Pakta Warsawa itu karena memang pakta ini sangat berperan penting sekali dalam sandaran bagi rezim komunis yang ada di Eropa Timur. Kemudian pemerintahan Uni Soviet ternyata menunjukkan komitmen untuk mempertahankan fakta tersebut, tetapi ternyata musuh-musuhnya itu malah justru lebih gencar lagi untuk bisa menjatuhkan Pakta Warsawa. Nah, tugas dari kalian adalah mencari perbedaan terbentuknya Pakta Warsawa dengan NATO, latar belakangnya ya, dan berikan contoh negara-negara yang tergabung dalam Pakta Warsawa dan juga NATO. Tulis di kolom komentar, Ibu tunggu hasilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.